Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diare. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainur Istiqomah dari Prodi S1 Gizi, yang mana di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ILC. Di sini pengertian dari diare itu bahwa diare itu merupakan peningkatan frekuensi buang air besar dengan konsistensi tinja yang lebih cair dari biasanya, yang mana biasanya itu terjadi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Kemudian yaitu penyebab diare, yang mana penyebab diare itu ada 5. Pertama, infeksi mikroorganisme, yang mana itu ada bakteria seperti E. coli, Vibrio cholerae, dan Salmonella. Kemudian virus, yang mana rotavirus, dan parasit, yaitu Giardia dan Lamblia. Kemudian yang kedua yaitu keracunan makanan atau minuman. Ketiga, alergi makanan. Dan keempat, kebiasaan makanan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu efek samping obat tertentu, yaitu misalnya antibiotik. Kemudian yaitu faktor-faktor penyebab diare. Ada 6 faktor, yang mana pertama faktor infeksi, kemudian faktor makanan, ketiga faktor obat-obatan, kemudian faktor lingkungan, faktor perilaku, dan yang terakhir itu faktor gizi dan imunitas. Yang mana penjelasan dari faktor infeksi itu adalah bakteria. Yang mana pertama bakteria yaitu Escherichia coli, Vibrio cholerae atau penyebab kolera, kemudian Salmonella, Shigella, yang mana virus, kemudian itu contohnya rotavirus, norovirus, adenovirus, kemudian parasit itu contohnya Giardia, Lamblia, Entamoeba, Diatolitia, atau infeksi ini biasanya itu berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemudian yaitu faktor makanan, atau yang kedua itu faktor makanan, di mana makanan ini yang terkontaminasi kuman, di mana itu konsumsi makanan basi, mentah, atau tidak dimasak sempurna, itu yang bisa menyebabkan diare. Kemudian alergi atau intoleransi terhadap makanan tertentu, misalnya intoleransi laktosa. Kemudian itu mengonsumsi makanan terlalu pedas, asam, atau berminyak, yang mana itu bisa mengakibatkan diare. Kemudian yaitu faktor obat-obatan. Pengertiannya yaitu bahwa penggunaan antibiotik itu dapat mengganggu keseimbangan flora usus. Kemudian obat-obatan seperti laktasif atau pencaharaan atau obat antasida yang mengandung magnesium itu juga dapat memicu diare. Kemudian yaitu faktor lingkungan, penjelasannya yaitu sanitasi lingkungannya buruk, kemudian air bersih tidak tersedia atau tercemar, kemudian kurangnya fasilitas pembuangan limbah dan jamban sehat. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan, penjelasannya itu penyebabnya dari faktor lingkungan itu tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar, kemudian kebersihan alat makan kurang terjaga, kemudian itu kebiasaan jajan di tempat yang tidak higienis. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor gizi dan imunitas, yang mana itu yang menyebabkan diare dari status gizi buruk itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif itu lebih rentan terhadap infeksi saluran pencernaan. Kemudian kurangnya vitamin A dan zinc itu juga meningkatkan risiko terjadinya diare. Kemudian jenis-jenis diare itu ada 3. Yang pertama berdasarkan lama terjadinya, kedua yaitu berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan mekanisme atau cara terjadinya. Untuk penjelasan dari berdasarkan lama terjadinya itu adalah ada 2, yaitu diare akut dan diare kronis. Yang mana diare akut itu terjadi secara mendadak dan berlangsung kurang dari 14 hari. Kemudian biasanya itu disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit serta keracunan makanan. Contohnya yaitu diare akibat E. coli atau rotavirus. Kemudian yang diare kronis itu terjadi lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Umumnya disebabkan oleh penyakit saluran cerna jangka panjang, malabsorpsi makanan, atau penyakit usus kronis seperti kolitis ulceratif. Kemudian dapat menyebabkan penurunan berat badan dan gangguan gizi. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya, dia itu dibagi menjadi 2, yaitu diare infeksius dan diare non-infeksius. Yang mana penjelasan dari diare infeksius itu disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, atau parasit. Yang mana diare infeksius ini menular melalui makanan, air, atau kontak langsung dengan penderita. Kemudian yang diare non-infeksius itu tidak disebabkan oleh kuman, tetapi oleh faktor lain, yang mana seperti alergi makanan, efek samping obat, dan gangguan penyerapan, stres, atau gangguan hormon. Sedangkan yang terakhir itu berdasarkan mekanismenya atau cara terjadinya, yaitu ada 4, yang mana diare osmotik itu terjadi karena zat dalam usus menarik air, misalnya akibat intoleransi laktosa. Kemudian diare sekretorik itu adalah usus, yang mana usus itu mengeluarkan air dan elektrolit berlebih, yang mana biasanya itu karena racun bakteri seperti Vibrio cholerae. Yang selanjutnya itu diare eksudatif, di mana penjelasannya itu karena akibat peradangan pada dinding usus, yaitu misalnya disentri atau diare dalam bentuk darah. Kemudian diare karena gangguan motilitas, yang mana itu akibat gerakan usus terlalu cepat, contohnya itu sindrom iritasi usus. Kemudian derajat dehidrasi dalam diare itu ada 3, yang mana tanpa dehidrasi atau ringan, atau tidak ada dehidrasi, kemudian dehidrasi ringan sampai sedang, kemudian yang 3 atau yang terakhir yaitu dehidrasi berat. Penjelasan dari tanpa dehidrasi atau tidak ada dehidrasi itu, yang mana kehilangan cairan kurang lebih itu 3% dari berat badan, yang mana tanda-tandanya itu kesadaran baik dan aktif, masih mau minum, mata tidak cengkung, kemudian air mata masih ada, turgor kulit atau kembali cepat saat dicubit, kemudian tidak ada tanda-tanda kekeringan mulut yang berat. Dehidrasi ringan sampai sedang itu
kehilangan cairan 3-9% dari berat badan, yang mana tanda-tandanya yaitu anak tampak gelisah, rewel, atau haus, yang mana matanya cekung, mulut dan lidah kering, kemudian turgor kulit kembali lambat atau 2 detik, minimal itu 2 detik, kemudian air mata sedikit atau tidak ada, dan urin sedikit. Kemudian dehidrasi berat, yang mana itu kehilangan cairan lebih dari 9% dari berat badan, yang mana tanda-tandanya yaitu penderita lemas atau tidak sadar, kemudian saat haus atau tidak bisa minum, kemudian nadi lemah dan cepat, tekanan darah menurun, mata sangat cekung, kemudian turgor kulit kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik, urin sedikit atau tidak keluar. Kemudian yaitu terapi diare, yang mana di sini ada 4 terapi untuk penyakit diare, yang mana pertama terapi rehidrasi, kemudian terapi nutrisi, kemudian terapi farmakologis, dan terapi edukasi dan pencegahan. Terapi rehidrasi itu ada 2, yang mana rehidrasi oral atau oralit dan rehidrasi infus. Kalau rehidrasi oral atau oralit itu untuk rehidrasi ringan sampai sedang, yang mana itu 75 ml per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama. Yang mana itu dapat menggunakan oralit rumahan, yaitu sampai 1 liter air ditambah 6 sendok teh gula, kemudian setengah sendok teh garam. Sedangkan rehidrasi infus itu untuk rehidrasi berat, gunakan ringer, laktat atau NaCl 0-9%, kemudian 100 ml per kilogram berat badan dalam 3-6 jam. Kemudian terapi nutrisi itu makanan tidak perlu dihentikan saat diare, tapi kemudian beri makanan lunak, rendah lemak, bergizi tinggi, kemudian hindari makanan pedas, berminyak, dan bersoda. Bayi tetap diberi ASI eksklusif, kemudian setelah sembuh itu diberikan makanan tambahan untuk pemulihan. Kemudian yaitu terapi farmakologis, yang mana itu pertama ada kita bisa menggunakan dengan cara suplementasi zinc atau seng, yang mana itu diberikan 10-14 hari, ya kurang lebih 6 bulan. Untuk kurang lebih 6 bulannya itu 10 mikrogram per hari, atau lebih dari 6 bulan yaitu dengan 20 mikrogram per hari. Dan kemudian itu untuk membantu penyembuhan usus dan pencegahan kekambuhan. Kemudian terapi selanjutnya masih terapi farmakologis, yaitu mana kemudian antibiotik, kita bisa menggunakan antibiotik yang mana itu hanya jika diare disebabkan infeksi bakteri atau disentri atau kolera. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan obat simptomatik, yang mana itu untuk meredakan demam atau mual. Kemudian obat antimotilitas itu tidak dianjurkan untuk anak-anak. Kemudian terapi edukasi atau pencegahan, yang mana itu kita bisa melakukan dengan cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah BAB, buang air besar, kemudian konsumsi makanan dan air yang bersih, lanjutan ASI, kemudian imunitas rotavirus, kemudian ajarkan tanda bahaya diare dan cara membuat oralit rumahan. Kemudian pencegahannya untuk penyakit diare itu kita bisa melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah BAB atau buang air besar, kemudian konsumsi makanan yang bersih dan matang, gunakan air bersih untuk minum dan memasak, kemudian buang air besar di jamban, kemudian pemberian ASI eksklusif pada bayi, dan imunitas rotavirus untuk bayi. Jadi kesimpulan dari presentasi saya tentang diare tersebut adalah bahwa diare itu adalah buang air besar encer lebih dari 3 kali sehari, yang mana itu dapat menyebabkan dehidrasi berbahaya bila tidak ditangani. Kemudian penanganan utamanya untuk dehidrasi itu adalah ada rehidrasi atau oralit atau infus, kemudian pemberian zinc, serta makanan bergizi seimbang. Kemudian untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan, memberikan ASI eksklusif, serta imunisasi rotavirus. Kemudian bisa dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau BHBS, kemudian diare itu dapat dicegah dan angka kejadiannya berkurang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.